lagi berjumpa kembali bersama saya Sandro Japrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Siap. Ini kok saya mau tanya, saya kan mau pulang Indo, tapi pasporku itu kan baru bikin, lapisan itu habisnya tanggal 16 bulan ini. Aku udah beli tiket tanggal 22. Paspornya selesai 26. Tiket 16. Gimana? Paspornya tanggal 16. Visanya habis tanggal 16. Terus? Aku beli tiket tanggal 22. Terus? Nah, tapi paspor itu habisnya Januari tanggal 17. Tapi hari ini aku tadi udah bikin paspor. Terus yang saya mau tanyakan kira-kira visaku itu turunnya sekitar tanggal berapa kok? Waduh. Ngomongnya paspor, ngomongnya visa habis, terus ending ujungnya visanya turunnya tanggal berapa? Yang tahu visanya sampai turun tanggal berapa itu ya imigrasi Mbak, bukan saya. Tapi maksud saya tuh sebelum saya pulang kan udah ready gitu loh kok. Sebelum saya pulang ready di Indo gimana sih maksudnya? Aku tuh bingung. Aku menelaah pertanyaan sampean itu bingung, tak dengerin tadi. Jadi aku visa habis tanggal 16. Aku tanggal 17 aku bikin paspor. Terus tanggal 22 aku pulang gitu. Pelan-pelan dulu. Pasporku Januari tanggal 17 habis. Terus visaku bulan ini tanggal 16 habis. Saya kan mau cuti ke Indo tanggal 22. Jadi kan saya mesti bikin paspor baru kan. Saya ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Enggak nuntut kok. Enggak nuntut. Ya Terus hari ini kan Terus hari ini kan aku kan tadi kan udah bikin paspor baru hari ini. Terus jadinya tanggal 7 nanti. Tapi tanggal 20 itu aku udah ngajuin itu ke imigrasi. Udah ngajuin visa baru ke imigrasi, tinggal nunggu ini aja. Tinggal nunggu paspor aja. Masalahnya sampean sekarang gini aja, dimana aku memahami itunya ruwet ya. Sampean ngomong paspornya selesai bulan Januari, sampean cutinya habisnya Januari habis. Terus sampean pulangnya kapan? Tanggal 22. 22 bulan ini? Iya. Renew kontrak apa ganti majikan? Apa extend? Ganti majikan. Ganti majikan, cuman masih satu rumah. Dulu yang tanda tangan Simbok, sekarang yang tanda tangan Bapak gitu aja. Oke, sekarang gini, kalau sampean ganti majikan, otomatis jadwal untuk pengambilan visa itu kan ada. Sampean tanya ke agennya. Itu pasti ada jadwal tanggal untuk pengambilan visa. Jadi tanyanya itu ke agen sampean yang memproses sampean itu Mbak. Kalau kita itu kan tidak memproses sampean, tidak megang dokumen sampean. Jadi kita itu bingung untuk ngasih jawaban. Cuma yang saya tahu jawabannya sampean itu ada di agen sampean. Karena yang memegang lembaran kertas untuk jadwal tanggal berapa, bulan berapa itu ada di agen sampean. Kayak gitu loh. Oh gitu, berarti yang tahu jadwal pengambilan itu agen gitu ya? Ya, pokoknya kalau urusan visa, sampean prosesnya di mana, disitulah sampean bertanya. Kalau sayanya yang jawab, masukinnya kapan, referensinya kapan, ke imigrasinya kapan, ke KJRI-nya kapan, pada semuanya nggak tahu, jawaban saya salah kabeh. Oke, Ya, paham. kalau pertanyaannya sampean misalnya, Mas Andro saya
bisa pinjem duit apa tidak? Nah, saya langsung menjawab tidak bisa. Nah, ngono loh maksudnya. Enggak kok, enggak pinjem duit. Nah, wes ya. Kalau urusan visa, koordinasinya langsung ke agent. Nah, itu pas itu nanti jawabannya. Nah, sampean tadi kan bertanya visa saya turunnya kapan? Lah ya aku langsung kayak orang goblok kan. Nggak. Paham nggak, Mbak? Bisa dipahami? Paham. Makasih ya, Kok. Oke, siap. Yuk, selamat malam. Malam. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya ya, sekali lagi ya, kadang-kadang kalau urusan visa ya rodoknya. Ya kan? Dan urusan visa, urusan proses visa lah, kalau kita bener, makanya bojoku sampai jawab, sampai ngomong, sampai tanya jenis sampai aduh, aku bener bingung teman-teman ya. Aku selalu setiap pertanyaan kalian itu coba saya telaah dulu. Aku bukan orang pinter ya, bukan orang cerdas, tapi aku setiap pertanyaan kalian itu tak cerna sama otakku ya, tak cerna dengan cara berpikirku. Kalau nggak masuk aku mesti diem. Ya kayak itu tadi kalau kalian lihat. Si Mbak, aku bingung. Nah, pasti akan kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya mau gimana lagi ya teman-teman. Kadang-kadang semuanya teman-teman menganggap bahwa ketika YouTuber itu serba tahu, enggak juga. Saya serba tahu, enggak juga. Saya serba ngerti, yang enggak juga jawabannya. Saya sama. Saya kalau ada sesuatu yang benar-benar saya tidak memahami, saya akan menjawab. Saya tidak bisa memahami kayak itu tadi. Jawabannya ya kalau visanya turun ya agent. Benar itu istri saya yang bilang. Kita nggak memproses, kita nggak bisa prediksi, kita bagaimana. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi terkadang kita hidup itu juga nggak semuanya, sekali lagi semuanya itu saya bisa jawab. Ada hal-hal yang benar-benar kadang-kadang oke lah, kalau saya nggak bisa jawab, minimalnya kayak tadi sampean telepon agent nih. Nah, setidaknya ada clue. Harus kemana, harus ngapain, harus seperti apa, kejelasannya lewat apa. Nah itu setidaknya jawaban dari saya ya memang begitu. Itu bojo saya tadi yang langsung nyanda. Nah terus ada yang juga tanya buahnya, aku minta dong surat notis ya gini. Bojoku pernah bilang juga, udah dikasih surat notis ini gimana ngisinya. Jadi seolah-olah seseorang itu ketika udah dikasih piring, sudah nasi, sudah tinggal masukin ke mulutnya masih bertanya ini gimana cara makannya. Come on guys. Oke, ya begitulah, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, dan saya tetap ngangkatin telepon kalian, dan see you the next video. Bye bye.